Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau bikin review singkat aja sebenarnya antara Samsung Galaxy A72 dengan si Samsung Galaxy A52. Jadi ini bukan benar-benar full review ya. Kalau kalian mau lihat reviewnya itu gue udah pernah bikin reviewnya Galaxy A52 itu sama persis. Jadi kalian lihat di situ aja. Kali ini gue cuma bikin video perbedaannya apa aja sebenarnya A52 dan 72. Karena emang banyak banget teman-teman yang nanyain sebenarnya lebih worth it beli yang mana. Jadi gue akan kasih 5 perbedaan yang sebenarnya perlu diperhitungkan antara kalian mau beli handphone ini. Langsung aja di Sistera Gadget Review. Perbedaan yang pertama itu dari ukurannya alias size-nya nih. Jadi ukurannya ini ada perbedaan sedikit ya. Di Galaxy A72 ini mempunyai dimensi yang lebih panjang dan lebih lebar daripada si A52. Tapi ketebalannya sama persis. Itu pun jadi diimbangi dengan beratnya. Beratnya di A72 ini jadinya 203 gram berbanding kalau di A52 kemarin itu kan 189 gram. Jadi kalau buat dipegang satu tangan itu menurut gua masih enakan si Galaxy A52. Tapi kalau mau buat konsumsi media tentu aja A72 ini lebih nyaman dong karena lebih gede. Tapi kalau misalnya kalian yang terbiasa dengan handphone dua tangan nggak ada masalah sih, A72 ini cukup enak kok digenggam. Dan ukuran lebih besar ini itu dikarenakan emang layarnya yang berbeda ukurannya. Di sini dia jadi 6,7 inch berbanding 6,5 inch yang ada di A52. Tapi kalau misalnya tingkat kecerahannya, nitsnya, kontras, dan juga dari desain notch-nya itu semua sama persis. Jadinya nggak ada pengurangan sedikit pun ya di sini, cuma berbeda 0,2 inch. Signifikan apa enggak? Mungkin lebih harus ditanyain sama orang yang agak tua ya, yang matanya mungkin agak susah ngebaca di handphone yang ukuran lebih kecil gitu. Perbedaan kedua yang kalian harus tahu itu adalah di bagian kameranya. Jadi si Galaxy A72 maupun A52 sebenarnya sama-sama menggunakan quad camera setup. Desainnya pun sama persis, positioning semua sama persis. Tapi kalau kalian perhatiin lebih jauh, Galaxy A72 ini menggunakan kombinasinya kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, dan juga ada depth kameranya ini diganti sama kamera tele. Di sini jadi dia menggunakan 8 megapiksel tele untuk 3 kali zoom ya, dan juga yang terakhir 5 megapiksel untuk makronya. Perbandingannya kalau dibanding sama A52 tadi semuanya sama persis kecuali lensa telenya di sini dia masih menggunakan depth kamera 5 megapiksel. Menurut gua masih lebih berguna tentu aja sih kamera tele. Gua udah berapa kali ngomong depth kamera atau makro kamera itu cuma gimmick aja lah. Jadi di A72 ini tele kamera bener-bener berguna, dia bisa ngezoom jadi 3 kali itu nggak pecah, terus bisa juga hybridnya jadi 10 kali. Intinya lebih berguna lah, ada lensa zoom. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, dan kamera telenya di sini pun lensanya ini menggunakan OIS, jadi bukan ecek-ecek. Selanjutnya, faktor pembeda di sini adalah di bagian baterainya. Si Samsung Galaxy A72 di sini menggunakan baterai yang lebih besar ya. Dia menggunakan 5000 mAh. Itu kalau dibanding dengan A52 kemarin itu 4500 mAh. Memang mungkin kedengarannya perbedaannya nggak signifikan ya. Dan kalau dilihat emang wajar-wajar aja karena A72 di sini menggunakan bodi yang lebih besar. Tapi kalau kalian udah menggunakan sehari-hari ini terasa perbedaannya. Si A72 ini walaupun layar lebih besar dengan baterai perbedaannya 500 mAh itu mempunyai endurance rating atau screen on time-nya lebih kuat. Dia ada sekitaran 10% lah. Kalau di sini habis di 6 jam, di sini bisa 6 jam 30 menit gitu. Jadi memang ada perbedaan yang terasa di sini. Jadi kalau buat baterai lebih unggul si A72. Perbedaan selanjutnya itu adalah di bagian aksesoris bawaan waktu kalian beli. Jadi di sini waktu kalian beli Galaxy A72 itu kalian mendapatkan satu buah adaptor charger itu udah mendukung sampai 25 watt. Jadi ini memang sudah bisa ngecas sampai 25 watt ya, dan charger bawaannya pun bisa super fast charging karena udah 25 watt. Ini sebenarnya lucu, di Galaxy A52 kemarin ini handphonenya juga mendukung sampai super fast charging, cuma charger bawaannya dapatnya itu 15 watt. Jadi kalau kalian colok di A52 itu dapatnya masih fast charging. Sebenarnya udah mendukung 25 watt. Jadi kalau kalian pikir dari segi chargernya aja udah lumayan tuh, si A72 udah dapet chargeran yang emang udah full feature sesuai dengan handphone ini. Kalau dibandingin kalian harus invest beli chargernya lagi, original Samsung gitu ya 25 watt lumayan bisa 300 ribuan sendiri. Dan untuk faktor pembeda yang terakhir itu tentu aja dari harganya. Harganya ini sebenarnya selisihnya pun nggak jauh ya. Jadi si Galaxy A72 ini kalau yang 128 GB itu sekarang dapatnya itu di harga 5,8 juta. Itu kalau kalian bandingkan dengan si A52 yang 128 GB itu sekarang 4,8 juta. Jadi selisihnya cuma 1 juta aja. Tapi membawa perbedaannya seperti tadi gue bilang. Ada perbedaannya di bagian lensanya, di bagian si baterai, ukuran size-nya sendiri, dan juga tentu aja terakhir chargernya. Kalian kalau lihat chargernya aja itu harganya udah lumayan sih. Jadi buat harga kalian mungkin timbang-timbang sendiri deh, lebih mendingan beli yang mana gitu.
Jadi itu dia tadi guys, perbedaan sedikit antara Samsung Galaxy A72 dan Samsung Galaxy A52. Jadi kedua handphone ini emang bener-bener plek-plekan tuh, kembar banget. Dan gua nggak bikin reviewnya satu lagi si A72 karena gua udah pernah bikin reviewnya di Samsung Galaxy A52. Kalian bisa klik nanti linknya antara di sini, apa gua taruh pin di komen. Itu kalau kalian mau lihat performance-nya, user experience-nya, gua bahas detail di sana. Tapi untuk kali ini menurut gua sama persis, jadi gua nggak bahas lagi, cuma kasih perbedaan singkat aja. Semoga gambaran ini bisa memberi kalian ya pertimbangan lah, kira-kira lebih pengen worth it yang mana. Kalau tanya gue pribadi lebih worth it yang mana, gue sih lebih pilih si Galaxy A52 karena gue orang yang suka handphone lebih kecil dan harganya di sini lebih murah ya, dia cuma di bawah 5 juta, 4 komaan. Kalau si A72 tadi kan udah 5 komaan, hampir 6 juta. Ini kalau kalian tambah dikit lagi udah bisa dapat Samsung Galaxy S20 FE yang Snapdragon, dan itu bagus banget, emang gue rekomendasiin banget. Jadi gitulah, tapi itu bisa berbeda ya, itu selera gue, dan sorry aja kalian bisa aja berbeda pendapat, kalian boleh tulis komentar di bawah. So jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, this is Gadget Review. See you next time.